Seusai jelajah Surabaya, kami melanjutkan perjalanan ke kota Ngawi. Nginapnya di Nata Azana Hotel Ngawi. Ini dia situasi kamarnya. Ada twin bed, juga ada meja rias, ada TV flat screen, ada kulkas kecil di sini, ada air mineral, kopi, dan teh saset plus kettle-nya. Juga yang mau simpen barang-barang itu ada bisa diberangkas. Nah, ini lanjut ke kamar mandinya. Toiletries-nya lengkap di sini. Ada shower juga di sini, guys. Ada hair dryer juga. Lanjut cari makan malam teman-teman. Hanya berjarak 4,3 km atau 9 menit perjalanan menuju The Real Coffee and Eatery. Tahukah teman-teman, ternyata kota Ngawi punya beberapa julukan. Di antaranya kota bambu, karena kata Ngawi berasal dari kata awi yang berarti bambu. Selain itu, Ngawi juga dikenal sebagai kota keripik tempe karena kelezatan keripik tempenya yang khas. Julukan lain yang digunakan untuk Ngawi adalah Negeri Ngawi Ramah, yang menunjukkan bahwa Ngawi dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Ngawi sendiri. Selain julukan-julukan tadi, Ngawi juga dijuluki Kota Ngawi The Spirit of Java. Penting untuk diingat bahwa julukan-julukan ini mencerminkan identitas dan potensi unik yang dimiliki oleh Kota Ngawi. Selamat pagi dari kota Ngawi. Setelah check out dari hotel, kami pun lanjut untuk wisata sejarah. Ikutin terus perjalanan kami. Wah, kita lewatin Gading Gajah ini. Oh, rupanya ini Tugu Gading Selamat Datang di Dusun Cupo. Sebelum lanjut wisata, kami mampir dulu untuk beli oleh-oleh khas Ngawi. Karena di sini khasnya keripik tempe, nah kami mampir ke toko ini. Keripik tempe Mbak Iya. Iya, dua macam. Ini pakai tepung apa? Ini tepung roti. Tepung roti. Oh, ini tepung beras. tepung beras. Pakai Kak, keras kan. Boleh campur? Boleh. Emang sini khasnya keripik tempe ya? Iya, itu sama geti. Geti itu apaan? Sendiri. Geti itu apa? Ini dari ujian sama kacang. Ujin sama kacang. Oh, teng-teng gitu. Di Oreo ada nih. Oh, Separuh dari sini. oh ini geti. Oh, teng-teng ya. Mirip teng-teng ya. Kalau Jakarta namanya teng-teng. Teng-teng kan beda, gula sama kacang itu. Iya. Heeh. Kalau ini gula merah kan? Iya. Enggak, gula pasir. Oh, gula pasir. Seusai beli keripik tempe, lanjut cari sarapan dulu. Mampir ke Pecel Letok Mbah Jan. Bedanya apa tumpang pecel sama pecel? Kalau tumpang itu dari tempe, kalau pecel itu dari kacang. Oh. Yang kacang aja deh. Sama deh. Iya. Satu lagi. Oh iya. Yang kayak gitu juga. Seporsi berapa Bu itu? 10.000. Oh ya. Nih, sampai gitu nih. Ya, makasih. Dibungkusnya pakai daun jati sama daun pisang. Oh, ini pakai gorengan. Enggak satu. Oh, tinggal satu. Oke deh. Cuy, mau tempe nggak? Nggak, Wan?
kerupuk. Oh enggak ya? Ini siapa ya? Atas sini siapa? Hah? Oh, itu Christian. Besok mas sih. Kuliner terfavorit khas Ngawi warung letok Bajan. Terus gorengannya 5. Kerupuknya kerupuk tadi 2 ya berarti ya? Kerupuk 2. Itu teh anget ya? Teh anget 1. Oh, ya. 9. Setelah kenyang sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi. Benteng Van den Bosch yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Benteng Pendem. Nah, pas nih titiknya. Oke. Tiket sebelah. Selesai parkir, yuk kita jelajah ke dalam benteng. Menariknya, benteng ini terletak di kawasan yang sangat strategis karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar sehingga tampak tersembunyi dan memenuhi unsur ideal untuk sebuah benteng pertahanan. Herannya, saluran drainase yang dibangun walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya dapat menghindari benteng dari banjir. Nah, setelah lewati pintu, di sebelah kanan dan kiri terdapat konstruksi roda putar yang berfungsi untuk mengoperasikan jembatan angkat. Menurut sejarahnya, pada tahun 1825, Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Dalam rangka penguasaan jalur perdagangan dan mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi, Belanda membangun benteng Van den Bosch ini. Di atas lengkungan pintu masuknya, tertera angka tahun 1839 sampai 1845. Tampaknya ini adalah angka tahun pendirian benteng. Nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43, yaitu Johannes Graaf van den Bosch yang memerintah antara 1830 sampai 1834. Pada masa ia memerintah, sistem tanam paksa mulai diberlakukan, yang pada masa sebelumnya belum pernah direalisasikan. Tanam paksa ini dimaksudkan untuk mengisi kas negara yang kehabisan dana akibat adanya Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro. Kompleks bangunan di benteng ini berukuran 165 meter x 80 meter yang berdiri di atas tanah seluas 15 hektar. Bangunan benteng yang teman-teman lihat sudah rapi ini hasil pemugaran tahun anggaran 2020-2023 oleh Kementerian PUPR yang mencakup pemugaran 13 bangunan, lanskap, jalur pedestrian, bangunan pendukung, hingga penataan parit di sekeliling kawasan pusaka Benteng Pendem ini. Tahukah teman-teman fakta-fakta menarik terkait Benteng Pendem ini? Benteng Pendem memiliki 510 buah lubang pintu dan jendela, yang mana melebihi Lawang Sewu, yang punya 429 lubang pintu dan jendela. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar melalui unggahan Instagramnya. Fakta kedua yang disebutkan adalah 70% struktur bangunan asli memiliki pondasi benteng dengan kedalaman 5 meter, sehingga menjadikan benteng ini berdiri kokoh sejak tahun 1845. Kemudian, fakta yang ketiga disebutkan bahwa luas lahan ini setara dengan 1/4 luas lahan Monas di Jakarta.
Apakah ini toiletnya? Sepertinya iya. Bentuknya kayak gini. Di dalam benteng terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim, yaitu salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke benteng kemudian dikubur hidup-hidup. Benteng pernah dihuni sekitar 250 tentara Belanda dengan persenjataan senapan, meriam api, dan 60 orang kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Ada dugaan kalau benteng pendem ini tidak hanya untuk fungsi militer, yaitu pengamanan wilayah Ngawi dan sekitarnya, tapi juga ada fungsi non-militer yang berhubungan dengan faktor ekonomi. Pelaksanaan tanam paksa mulai dari penanaman tebu sampai pembuatan gula. Mengingat di Ngawi dan sekitarnya ada 6 pabrik gula. Benteng Van den Bosch letaknya sangat strategis, yaitu dekat dengan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun. Khusus Sungai Bengawan Solo dapat dilayari hingga pantai utara Jawa. Inilah salah satu jalan air yang dapat dilalui dari pedalaman Jawa hingga pantai utara Jawa dan sebaliknya. Dapat diperkirakan, Sungai Bengawan Solo menjadi lalu lintas air yang penting dalam ekspor gula yang dipantau melalui benteng ini. Di masa pendudukan Jepang, benteng ini mengalami perubahan fungsi, menjadi camp atau tempat penahanan. Selanjutnya, fungsi benteng setelah masa kemerdekaan secara umum dinominasi oleh aktivitas Batalion Artileri Medan 12 Angi Cipiyuda. Yuk, agendakan jelajah ke benteng ini. Benteng ini menjadi tempat wisata bersejarah yang sangat menarik, memberikan kesempatan untuk belajar tentang perjuangan rakyat Ngawi melawan Belanda dan menikmati arsitektur khas Eropa yang megah. Next, jelajah kemana lagi ya?